Sobat Tani Indonesia, hari ini kita mau memberikan tips untuk cara perawatan tanaman jahe gajah di kebunnya Pak Zul di daerah Sukabumi. Syarat untuk penanaman jahe gajah itu cocok sekali di daerah dataran tinggi seperti ini supaya umbinya itu lebih besar-besar, karena makin dingin dia makin cepat besar untuk umbinya, karena jahe gajah butuh udara yang cukup sejuk untuk syarat tumbuhnya dia. Jahe gajah ini salah satu komoditi yang sangat diminati untuk pasar Eropa, Amerika, karena sekarang ini banyak di pasar-pasar Eropa dan Amerika itu dijadikan minuman untuk penghangat tubuh menggantikan alkohol. Nah, jadi sebagai minuman kesehatan, apalagi sejak Covid, jahe ini menjadi primadona di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, hari ini kita akan memberikan tips bagaimana membuat jahe-jahe ini umbinya menjadi lebih besar. Nah, teman-teman petani di Indonesia sering sekali memelihara jahe kemudian ditinggal begitu saja, sehingga akhirnya umbinya menjadi lebih kecil dan tidak maksimal, padahal pupuk yang sudah digunakan maksimal sekali, tapi kok hasilnya kecil-kecil aja. Nah, itu diakibatkan dari terlalu sayang teman-teman petani cabai untuk melakukan pruning daun. Semua tanaman umbi apapun, baik itu jahe, baik itu kentang, baik itu ubi ataupun singkong, itu kita harus rajin-rajin melakukan pruning daun yang dilakukan, karena semakin banyak daun, semakin kecil nanti akan umbinya. Kenapa? Karena energi makanannya itu akan habis terserap oleh daun untuk dilakukan pembakaran atau fotosintesis. Semua tanaman umbi itu adalah tempat untuk menyimpan makanannya. Jadi ketika makanannya itu habis diserap oleh si daun, maka akhirnya si umbi itu akan mengecil. Nah, yang kedua itu terjadi juga mengurangi untuk hama. Ini terjadi nih. Ini hama udah mulai ada tumbuh, tuh lihat. Daun-daunnya mulai bercak-bercak, jamur, kemudian ada ulat, ada segala macam. Nah, ini untuk mengurangi hama. Jadi teman-teman itu nggak perlu sayang-sayang gitu. Jadi akhirnya nanti kita capek sendiri. Nah, proses melakukan pruning ini bisa dilakukan 3-4 bulan sekali di pohon cabai. Yang dilakukan pruning adalah daun-daun tuanya, batang-batang tunas-tunas tuanya. Ini yang harus dipotong. Nah, ini tadi kita sudah lihat, nih kayak gini. Ini yang kita potong sampai dasar, begini, potong, gitu. Nah, yang kayak gini, ini bisa dilakukan penyulingan, kita akhirnya dapat ginger oil. Jadi akan dapat minyak jahe. Dan itu harganya lebih mahal. Kalau enggak, buat pakan ternak juga bisa. Enggak juga, buat kompos, taruh di sininya. Gitu. Nah, sisakan tunas-tunas muda yang kira-kira masih bagus. Jadi ini ada tunas muda kayak gini, ini disisakan. Tapi tunas-tunas tua yang udah mulai rusak-rusak kayak gini, itu dipotong. Gitu. Nggak usah ragu-ragu, sisakan 3-4 daun yang masih tersisa di sini. Nih, kayak gini. Setelah ini diuruk, Pak. Diuruk ya. Gitu. Setelah ini kita lakukan pengurukan. Jadi pengurukannya itu kurang lebih sekitar 20-25 cm. Jadi ini nanti ambil tanah dari sini diuruk ke sini nih. Ini akhirnya nih. Ini akibat dari tidak pengurukan. Lihat, sobat tani. Ini telat pengurukan. Lihat. Dia muncul jahenya di atas, umbinya di atas. Karena jahe gajah dia akan ngumbi terus ke atas. Nah, ini muncul. Ini akibat dari tuh. Nih. Ya kan? Di atas semua. Karena efeknya akhirnya nanti dia nggak tumbuh besar, Pak. Harusnya dia bisa tumbuh lagi makin besar. Akhirnya ini enggak ini. Makanya ini nanti diuruk gitu. Kurang lebih sekitar 20-25 cm. Uruk lagi. Paling tinggi 50 cm. Sehingga nanti umbinya dia tumbuh ke atas dengan cukup besar. Gitu. Panennya setelah berapa bulan? Panen untuk jahe gajah bibit biasanya 10 bulan ke atas. Lebih bagus 12 bulan. Jadi kalau ini jahe muda biasanya digunakan untuk sushi, makanan Jepang, diparut enak. Nah, untuk yang kembang-kembang ini juga sama, kembangnya harus segera dipotong. Jadi ini buat teman-teman
ketika jahe kayak gini udah ngembang, ini membuktikan bahwa sebenarnya nutrisinya dia itu sudah mulai habis. Karena apa? Karena nggak diuruk. Lihat, tumbuh semua di atas umbinya. Ini harusnya sebenarnya besar-besar, nutrisinya bagus. Tapi karena tidak diuruk, akhirnya dia tumbuh ke atas dan dia akhirnya ngeluarin bunga. Caranya kayak gini, mending dipotong bunganya. Tapi wajib segera diuruk, Pak. Kalau enggak, nah, ini buat makan, bikin sop enak, bikin gulai enak. Gitu. Oke, Sobat Tani Indonesia, itu sedikit tips hari ini tentang bagaimana perawatan jahe, perawatan tanaman umbi-umbian. Jadi jangan lupa untuk nguruk, jangan lupa untuk di pruning, karena kita membutuhkan bukan daunnya, tapi yang kita butuhkan adalah umbinya. Jadi perbesar umbinya, kurangi daunnya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bertani sehat, lumbung bumi di seluruh Indonesia.